Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin membagikan tips ternak babi tanpa obat yang saya praktekkan di peternakan babi saya sejak tahun 2017. It's not a game, it's a rich thing. Jadi ada 5 tips ternak babi tanpa obat yang perlu diketahui oleh para peternak babi. Menurut saya tips ini sangat-sangat sederhana namun sangat powerful dan bisa dipraktikkan oleh siapapun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jaga kebersihan ternak babi setiap hari. Tips ini saya lakukan karena saya menganggap bahwa ternak babi itu adalah peliharaan, bukan hanya sebagai ternak. Dalam pikiran saya bahwa mereka itu adalah sama seperti manusia. Hanya bedanya adalah mereka hanya punya insting dan tidak punya akal budi. Dan yang berikut, mereka tidak bisa berbicara seperti kita manusia. Jadi, kalau seandainya mereka bisa berbicara, pasti mereka akan katakan, "Tolong mandikan saya kepanasan, saya ingin segar," dan sebagainya. "Badan saya sakit karena tidak pernah mandi." Nah, konsep-konsep inilah yang membuat saya memandikan mereka setiap hari. Jadi saya berpikir bahwa kita manusia saja, jika hanya 1 kali mandi dalam 1 hari, maka kita sudah kepanasan. Badan pasti sakit dan tidak segar. Apalagi berhari-hari tidak dimandikan. Jadi kalau berpikir sampai di situ, saya sangat sedih kalau melihat mereka tidak mandi. Mereka tidur-tiduran dengan lumpur dan kotoran mereka sendiri yang mana tidak pernah dibersihkan oleh tuannya. Jadi kalau air banyak, maka saya sering mandikan mereka setiap pagi dan sore. Hal ini konsisten saya lakukan setiap hari sehingga ternak babi itu sehat-sehat. Mereka jarang sakit. Sehingga dari umur 2 bulan sampai umur jual seperti 1 tahun, itu saya tidak pernah suntikan mereka obat apapun ke tubuhnya, ke tubuh ternak babi tersebut. Itu kuncinya teman-teman. Jadi kebersihan ternak babi menjadi nomor 1. Dan jangan lupa Anda mandikan mereka dengan deterjen agar bakteri dan virus yang tertempel di tubuh babi atau yang ada di dalam kandang bisa mati karena kandungan sabun yang merusak permukaan virus. Jadi teman-teman, itu hal ini sama seperti COVID yang sekarang melanda di seluruh dunia, seluruh negara. Itu kita disuruh untuk cuci tangan dengan sabun. Jadi itulah rahasia pertamanya teman-teman. Yang berikut, tips yang kedua adalah jaga kebersihan kandang setiap hari. Jadi konsep berpikir ini muncul ketika saya berpikir bahwa ketika manusia tidur di ruangan yang kumuh, kotor, dan bau, pasti mereka sangat tidak nyaman. Pikiran mereka akan terganggu dan otomatis kesehatan pun terganggu. Hal ini sama seperti ternak babi. Jika mereka tidur beralaskan kotoran mereka sendiri dan ditambah lagi tidak pernah dimandikan, lantas bagaimana kehidupan mereka bisa nyaman? Coba Anda jawab. Otomatis kan mereka akan terganggu. Pernafasan mereka pun terganggu. Pencernaan mereka juga terganggu.
dan saya pastikan tidak lama lagi mereka akan sakit. Jadi wajar kalau ternak babi itu sakit yang aneh-aneh. Ada yang sakitnya macam-macam, seperti radang paru-paru, mencret putih, dan sebagainya. Pertumbuhan mereka itu akan juga terlambat. Lalu kalaupun gemuk juga pasti terlambat karena memang sudah terganggu kesehatannya. Jadi bagi teman-teman peternak babi yang masih membiarkan ternak babinya tidur di lumpur yang kotor, debu, tidur di kotorannya sendiri, sebaiknya Anda rubah sudah perilaku Anda. Perilaku Anda dalam peternak babi ini sangat tidak profesional. Jadi Anda jangan salahkan mereka kalau mereka sakit. Pertumbuhannya pun terlambat. Sebentar mereka akan muncul atau terkena sakit yang aneh-aneh. Jadi salahnya itu bukan di mereka, tetapi sebenarnya salahnya itu di Anda sendiri sebagai peternak. Anda yang memperlakukan mereka dengan tidak wajar. Jadi pesan saya teman-teman, perlakukan mereka seperti manusia dan harus sepenuh hati agar mereka hidup sehat seperti Anda. Dan saya pastikan otomatis kita tidak butuh obat yang banyak dalam beternak babi. Paling-paling hanya beri obat cacing, itu pun 2 atau 3 bulan sekali. Lalu tips yang berikut, di tips yang ketiga, disinfektan kandang dan lingkungan sekitar Anda, sekitar kandang setiap hari. Jadi disinfektan ini menjadi salah satu unsur paling penting dalam membunuh virus atau bakteri yang masih tertempel di kandang ataupun di lingkungan sekitar kandang. Hal ini sama seperti kita sapu rumah. Di saat kita sapu rumah kan pasti ada kotoran yang masih tertinggal atau yang masih tertempel karena memang mungkin kita sapu tidak bersih. Jadi untuk tambah bersih maka kita lakukan disinfektan. Ini adalah langkah membersihkan paling bersih. Jadi teman-teman, jangan lupa disinfektan kandang dan lingkungan sekitar kandang itu setiap hari. Dan hal ini agar kita memastikan bahwa tidak ada virus atau bakteri yang masih tertempel di lantai kandang atau di dinding kandang atau di area kandang atau sekitarnya. Jadi dengan demikian maka ternak babi itu benar-benar sehat. Kebiasaan ini sering saya lakukan di pagi dan sore hari setelah membersihkan ternak babi dan kandang babi. Jadi Anda harus melakukan ini agar memastikan bahwa ternak babi Anda itu benar-benar bebas dari bakteri dan virus. Setelah itu baru Anda bisa memberi mereka makan. Lalu ingat teman-teman, ini tidak boleh Anda lupa. Kalau Anda belum memandikan ternak babi dan kandangnya pun belum dibersihkan dan diberi disinfektan, maka jangan Anda sekali-sekali langsung memberi mereka makan. Atau Anda langsung beri mereka makan dahulu baru mandikan. Hal ini sangat-sangat dilarang. Mengapa? Karena mereka belum bersih dan lingkungan mereka belum benar-benar bersih, sehingga apa yang mereka makan itu belum tentu aman. Karena mungkin saja sudah terkontaminasi oleh bakteri atau virus. Jadi teman-teman, jika Anda memperlakukan ternak babi Anda sesuai dengan saran saya ini, maka saya jamin
pasti mereka akan sehat selalu, dan pasti Anda tidak butuh obat yang banyak untuk menyembuhkan sakit yang aneh-aneh karena kelalaian Anda. Yang berikut, yang keempat, makanan sisa harus dimasak terlebih dahulu. Jadi begini teman-teman, ternak babi itu kan sama seperti manusia. Mereka butuh makanan segar agar tidak kecacingan, perutnya mules dan sebagainya. Jadi jika mereka makan makanan sisa yang sudah dimasak, maka pasti pencernaan mereka tidak terganggu. Bakteri-bakteri yang terkandung dalam makanan sisa yang sudah basi itu sudah dimatikan dengan bara api pada saat makanan sisa itu dimasak. Dan pastikan bahwa dimasak dengan benar-benar matang, tidak boleh hanya hangat saja. Maka kalau memang sudah benar-benar matang, maka otomatis makanan yang dimakan itu sudah benar-benar steril. Jadi saya pastikan bahwa ternak babi itu akan sehat selalu. Lalu bagi para peternak babi yang belum mengetahui cara meracik cairan desinfektannya, maka Anda tonton video saya tentang cara mencegah virus ASF pada babi. Link videonya juga saya sudah tuliskan di deskripsi video ini. Silakan Anda tonton dulu, baru Anda bisa praktekkan, sehingga Anda tidak salah lagi dalam meracik. Yang berikut, yang terakhir, tips yang terakhir adalah berikan jamu lokal setiap minggu sekali. Jadi jamu lokal itu menjadi salah satu obat alternatif atau obat tradisional atau jamu tradisional untuk menambah nafsu makan dan memperkuat daya tahan tubuh ternak babi. Pastikan bahwa ternak babi itu diberi jamu lokal ini setiap minggu per ekor, sehingga kondisi mereka benar-benar sehat. Lalu jika Anda ingin mengetahui cara meracik jamu lokalnya, maka tonton juga video yang sama, yaitu tentang cara mencegah virus ASF pada babi. Saya sudah bahas di video ini. Jadi silakan Anda kunjungi juga, link videonya ada di deskripsi video ini, sehingga Anda bisa tahu cara meracik jamu lokal tersebut. Jadi sekian teman-teman, tips ternak babi tanpa obat-obat yang sederhana ini. Semoga bisa membantu teman-teman peternak babi semuanya. Ternak sehat, peternak jaya. Salam sukses.